Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah situasi yang sangat mengerikan, di mana raga kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, namun buku catatan amal kita masih terus menuliskan dosa-dosa baru setiap detiknya tanpa henti. Ini bukanlah sekadar bayangan, melainkan kenyataan pahit bagi mereka yang terjebak dalam dosa jariyah, yaitu sebuah investasi keburukan yang bunganya terus membengkak meski pelakunya sudah tiada. Sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana cara menghindari jebakan maut yang menghancurkan akhirat ini, silakan klik tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu penting yang bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah kelak. Mari kita buka mata hati, karena waktu yang kita jalani saat ini hanyalah giliran tunggu sebelum malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita bahwa saat manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Namun kita seringkali lalai bahwa prinsip aliran ini juga berlaku untuk sisi gelapnya. Sebagaimana ada pahala yang mengalir, ada pula dosa yang terus memburu pelakunya hingga ke liang lahat. Allah SAW menegaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat tersebut adalah peringatan bahwa Allah mencatat athar atau dampak yang kita tinggalkan di dunia. Dampak inilah yang bisa menjadi dosa jariyah yang sangat berbahaya. Ada 2 kategori besar dosa yang akan terus mengalir. Pertama adalah menjadi pelopor kemaksiatan. Ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat secara terbuka, sehingga orang lain merasa terinspirasi untuk menirunya. Meskipun Anda tidak mengajak secara langsung, perbuatan Anda telah menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat dosa yang sama. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang mempelopori suatu kebiasaan buruk dalam Islam, ia akan memikul dosa keburukan itu, ditambah dosa setiap orang yang melakukannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun. Mari kita ambil contoh nyata agar kita lebih waspada. Kisah Qabil, anak Nabi Adam, adalah pelopor pembunuhan pertama di muka bumi. Hingga hari kiamat, setiap kali terjadi pembunuhan yang zalim, Qabil mendapatkan bagian dosanya karena dialah yang membuka pintu kejahatan tersebut. Di zaman modern, hal ini bisa berupa tren yang melanggar syariat atau perilaku maksiat yang diunggah ke publik yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Selama tren buruk itu masih dipraktikkan oleh orang lain, maka aliran dosa itu tetap sampai ke kubur si pelopor, meski jasadnya sudah hancur dimakan tanah. Dosa jariyah yang kedua adalah mengajak atau menyesatkan orang lain secara aktif. Ini jauh lebih berat karena ada unsur ajakan dan pengaruh yang sengaja disebarkan. Allah SAW berfirman dalam surah An-Nahl ayat 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillumahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang menggunakan lisannya untuk menyebarkan ajaran sesat, memprovokasi orang untuk berbuat maksiat, atau tokoh yang menyesatkan umat. Bahkan sesederhana mengajak teman untuk mulai melakukan satu kemaksiatan kecil saja, maka selama teman tersebut melakukannya, Anda akan mendapatkan kucuran dosa yang sama. Betapa menyedihkannya nasib seorang hamba yang di alam barzahnya seharusnya beristirahat, namun justru tersiksa setiap saat karena kiriman dosa dari orang-orang yang masih hidup di dunia akibat ajakannya dahulu. Lantas bagaimana jika kita merasa pernah menjadi bagian dari pelaku dosa?